It was promised. Can you hear my cry? Can you feel my hurt? One day the sun will rise over this land of love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama Nabila kali ini di Palestine Talk episode keempat. Kita bakal ngobrolin soal tema From Indonesia to Gaza. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang bikin aku merinding, deg-degan dan keringetan dari tadi. Ya Allah, luar biasa banget. Orang soleh, orang yang sangat soleh, insya Allah, yang sudah mengabdikan hidupnya sejak muda saja. Sejak muda untuk kemerdekaan Palestina. Ada Ustazah Nurjana di sini. Selamat datang Ustazah. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Nabila juga sehat. Sehat. Insya Allah. Sehat. Bismillah. Semoga senantiasa sehat. Meskipun sejatinya ketika pertama kali ditawarin sama Konit untuk bikin program ini, bikin kelas ini Palestine Talk, itu langsung down luar biasa. Bukan aku tidak senang untuk terus membicarakan Palestina, kita harus terus membicarakan Palestina apapun yang terjadi gitu. Cuman it's a heavy things yang aku rasa tanggung jawabnya luar biasa gitu. Terus ketika Konit bilang bakal ada Ustazah Nurjana, makin are you serious? It's gonna be me yang bakal interview beliau. No, please cari orang lain gitu. Rasanya deg-degan sekali. Karena Ustazah sudah, aku tahu lah Ustazah sudah selalu ada di setiap event ke Palestina, selalu terus bergerak untuk Palestina. Jadi deg-degan banget, pasti sangat merasa kecil, belum ada apa-apanya. Nah, sama aja. Di akhirat baru ketahuan. Jadi, semua kita sedang bergerak beramal insyaallah. Amin ya Allah, amin. Jadi Ustazah Nurjana ini adalah seorang yang aku bilang tadi, sejak mudanya sudah sangat sibuk terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Aku mau tanya lebih dulu ya Ustazah. Apa sih yang ngebuat Ustazah mau ngelakuin itu? Ya, yang pertama sebetulnya nggak mudah banget ya. Saya disadarinya itu ya sekitar usia 45 tahun. Jadi ketika saya berangkat ke Gaza yang pertama yang belum bisa berhasil masuk, itu 14 hari ya saya di Mesir. Ternyata saya ditemukan oleh orang-orang yang sudah lebih dahulu mencintai Palestina, almarhumah Ustazah Yoyo Yusroh begitu. Nah, sepulang dari situ, dari Mesir belum berhasil masuk ke Gaza, itu akhir 2009 ya, 2009. Awal 2010 kita balik Januari ya. Nah, disitulah kita ngelihat bahwa penyesalan yang paling mendalam ya, di usia 45 tahun kita baru tahu tentang kewajiban membebaskan Palestina itu adalah setiap Muslim ya. Dan tentunya ini penyesalan yang paling mendalam. Jadi sejak itulah saya mencoba untuk membayar hutang ya. Usia-usia kita yang sudah berlalu, kita bergerak melakukan edukasi ya, mengajak orang untuk berbagi untuk Palestina. Dan ini tentunya sisi lain ya, kesuksesan penjajah Zionis Israel yang menguasai media. Umat Islam dijauhi terhadap masjidnya, terhadap persoalan saudaranya yang mewakili kita dalam membebaskan Palestina gitu. Nah, ini tentunya tidak boleh terulang gitu. Tidak harus menunggu usia 45 tahun. Sejak kita mendengar Palestina, mestinya itu sudah kita ambil bagian agar tidak terlambat sebagaimana terlambatnya saya. Gitu. Ustazah, ini Ustazah tadi pada usia 45 tahun di tahun 2009. Sekitar 2009. Nah, aku pun merasakan hal yang demikian ya. Aku 2012 ketika kuliah. Jadi dulu tidak pernah ada pengetahuan soal itu, pengetahuan soal Palestina itu terjajah. Yang selalu didengar adalah ada konflik Timur Tengah, segala macam seperti itu. Tapi kalau Palestina terjajah itu tidak ada sama sekali. Aku baru paham ada hal seperti itu di dunia ini masih terus berlanjut hingga hari ini tuh ketika aku kuliah. Aku 2012 masuk kuliah di Unpad. Sudah berhasil kan mereka merusak semua generasi muda umat Islam yang dijauhkan dari masjidnya. Al-Aqsa kan pusat perjuangan kita kan di Masjidil Aqsa. Menurut Ustazah kenapa?
Kenapa bisa kayak gitu? Iya, pertama adalah memang itu adalah rencana jangka pendek jangka panjangnya penjajah Zionis agar umat Islam itu di luar Palestina tidak terfikirkan untuk memikirkan yang ada di Palestina. Dan program Yahudisasi itu agar bisa berjalan dengan lancar. Makanya sekarang kita tidak mudah kan untuk mengajak orang membela Palestina. Di Palestina ada kebakaran, ada penembakan, ada bencana, semua sebab bencana ada di sana. Berbeda saat kita mau ngajak orang untuk membantu bencana yang ada di Indonesia. Itu nggak perlu kajian. Masa ada bencana di Palu atau di Lombok gitu? Kita harus ngumpul dulu tablik akbar, menggalang donasi, enggak. Ya karena ini adalah perjalanan panjang dari tahun 48. Nah, mereka udah pasti punya sistem ya. Mana yang jagain di dalam Palestina untuk menghancurkan Palestina dan merampas tanah Palestina, dan bagaimana umat Islam yang di luar Palestina ini disibuki oleh urusan dunia. Nah, ini yang menjadi penyebab gitu, dan itu tidak boleh terjadi. Generasi kita yang akan datang itu tidak harus nunggu 45 tahun. Sudah banyak korban yang berguguran ya. Tapi kalau kita bergerak itu menjadi penyebab. Allah menguatkan, bisa jadi dengan pergerakan kita, apapun yang kita gerakan itu meringankan penderitaan Palestina gitu, Mbak Nabila. Ustazah, aku boleh tanya soal 2009? Boleh. Yang terjadi 2009 saat itu, Ustazah pergi ke Palestina, berusaha pergi untuk ke sana, tapi tidak berhasil masuk. Boleh diceritain gimana? Ya, jadi awal itu kan 2008 itu yang kita lihat agresi Israel yang disebut dengan perang Furqan ya. Nah, pada saat itu bisa kita bayangkan warga sipil di Gaza mereka sudah menderita dengan blokade. Blokade itu kan mulai terjadi 2006-2007. Sementara peristiwa itu 2008 penyerangan itu. Dengan blokade saja sudah menderita Gaza, lalu dibombardir. Nah, pada saat itu ketika kita berinisiatif untuk berangkat ke Gaza, karena Allah menurunkan kemenangan setelah 22 hari. Warga sipil di seluruh dunia ini tidak ada peperangan yang tidak seimbang ya kita lihat. Tentara dengan tentara, ini tentara dengan warga sipil. Nah, pada saat itu berbarengan dengan programnya FIFA Palestina Internasional. Tapi kita terpisah nih, nggak gabung sama mereka gitu ya. Kita berangkat atas nama pribadi 14 orang ya, mereka atas nama negara 16 negara. Mereka aja yang membawa 300 kontainer itu mabit di pelabuhan aja 30 hari gitu, atas nama negara gitu. Jadi wajar kalau mereka ujungnya berhasil masuk gitu. Kita nggak berhasil masuk. Nah, saya berpikir pada saat itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Kita target hanya 3 hari waktu itu. Ternyata kita 14 hari. Nah, masa-masa 14 hari itu sebetulnya penantian. Kapan kita bisa masuk? Kapan kita bisa masuk? Nah, itu adalah sebagai upaya memberikan apresiasi terhadap kemenangan yang diraih oleh Gaza ketika berhasil mengalahkan penjajah Zionis Israel. Itu 2008 disebut dengan perang Furqan. Nah, itulah. Nah, sejak itulah selama 14 hari ketika kita mengisi waktu yang kosong, kita mendapatkan materi-materi tentang Kepalestinaan dari Ustazah almarhum Ustazah Yoyo Yusro ya. Kemudian ada teman-teman yang mungkin pernah berhasil masuk ke Gaza gitu ya. Dan berita tentang FIFA Palestina yang terus update di situ. Nah, disitulah ya Allah menurunkan jatuh cinta saya terhadap perjuangan Palestina ya. Dan itu ada semacam penyesalan ya, kalau boleh berdoa minta dimudahin lagi gitu ya. Karena udah jauh banget kan 45 tahun. Nah, itu bagaimana nasib yang lain gitu. Nah, makanya ketika terjadi badai Al-Aqsa saat ini, ya bagi kita yang sebagai aktivis Palestina itu adalah satu semangat ya, bahwa keteguhan Gaza itu banyak membangunkan orang dari tidur gitu. Bener ya, kayak gitu ya, gue mau nangis. Seperti itu. Kayak salah satu hikmahnya gitu ya, harusnya kejadian 7 Oktober ya. Betul. Semua orang jadi membicarakan. Betul. Semua orang jadi menyuarakan. Bahkan teman-teman aku yang
Ya, Tadinya nggak peduli, jadi nggak peduli. peduli sama sekali, bahkan sering mempertanyakan ngapain sih lo Nap kayak gitu, ngapain sih lo Nap ikutan smart, ngapain sih lo Nap ikut aksi gitu, terus mempertanyakan hal seperti itu. Tapi sekarang justru mereka ikut menyuarakan, betul. ikut repost, ikut turun ke jalan, Masya Allah. Dan itu buah dari keteguhan. Kalau saya suka mengistilahkan, mereka berjuang dengan fisik ya, jiwa raga di dalam, di garda terdepan. Kita lah pejuang di luar Palestina. Jadi keikhlasan kita, ketekunan kita, Allah memberikan kemudahan dan menjadi magnet perubahan buat orang lain gitu. Oke, aku mau nanya lagi yang tadi 2009 pertama kali mencoba untuk masuk. Pada terus yang kedua di tahun 2012 saya 2 kali masuk. 2012 berhasil 2 kali masuk. Mau diceritain dong? Nah, jadi yang 2012 jadi 2009 saya 2010 saya balik ke Indonesia. Saya sudah banyak membawa pesan pada semangat saya. Pulang dari sana itu pikiran saya cuma satu. Di umur yang tersisa ini saya harus bergerak untuk Palestina. Karena saya aktif di pengajian kantor. Pada saat itu saya menjadi ketua 2.500 ustazah di DKI gitu. Nah, penyesalan saya tidak pernah ada tema-tema Palestina. Nah, sejak itulah saya hanya bermodalkan video jadul, kemudian semangat yang ada, ya saya masuk dari rumah ke rumah untuk menceritakan bahwa kita harus ambil bagian terhadap perjuangan Palestina. Pasti ketika kita bergerak pasti ada tantangan, udah pasti itu sunatullahnya ya. Nah pada saat itulah saya inisiatif sendiri di Adara itu dulu hanya ada almarhumah, satu lagi akhwat, saya bertiga. Dengan apa yang ada, kita belum ada kantor, belum ada SDM yang madai, tapi yang kita punya adalah tekad. Sambil saya sosialisasi, kita menggalang donasi. Donasinya sederhana, gerakan 1.000 per hari untuk Palestina. Semakin saya berjalan menceritakan tentang Palestina dan segala macam hal, semakin kecintaan saya untuk masuk ke Gaza gitu. Jadi Allah baru ijabah 2 tahun setelah saya melakukan edukasi dan segala macam hal. Dan kalau kita mau masuk ke Gaza, itu perjuangannya tidak ringan ya. Bisa insya Allah kita pekan depan berangkat gitu. Bahkan udah bawa itu koper segala macam di bandara, sampai bandara visanya belum keluar, balik lagi ke rumah gitu. Nah, berbekal dari 500 juta perjuangan 2 tahun dari gerakan 1.000 per hari sampai waktunya. Jadi kalau orang tuh udah ngefans banget nih ya, pengen ketemu akhirnya. Allah takdirkan saya bisa masuk ke Gaza. Nah, masuk ke Gaza itu bisa dibayangin lah kerinduan kita yang udah lama ya, dan segala macam hal, berbagai macam halangan, rintangan ya. Dan itu belum lagi kita lama nunggu di Mesir ya. Nyampe ke Mesir belum jelas bisa masuk apa enggak gitu. Karena pengalaman pertama gitu ya. Pengalaman pertama aja 14 hari kita nggak bisa masuk. Banyak berdoa saja, berdoa gitu. Nah itu detik-detik kita sampai ke Gaza, ya bisa dibayangin lah. Semua rombongan ada 14 waktu itu ya. Mata udah bengkak ya, sujud syukur, kita menangis gitu ya. Nah disitulah sudah mulai itu sebetulnya suasana yang mendalam ya. Kita sampai mereka itu ngelihat kita dari ujung kaki sampai pahala itu nggak berhenti. Senyum mereka ya, bahagia mereka ngerasa saya ini kan berjuang untuk masjidnya umat Islam gitu. Mereka sampai bilang, sosok kalian ada depan mata kami ini itu udah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kami merasa tidak berjuang sendirian. Satu itu ya. Nah yang kedua, saya berangkat itu kan baru seminggu dibombardir. Jadi semuanya sudah hancur. Lalu kita dijemput. Ada 2 mobil jadul, satu lagi mobil baru, keluaran baru. Sebelum kita bertanya, mereka udah bilang, pasti kalian bingung kan? Kami jemput kalian dengan mobil terbaru gitu. Dia katakan, ini baru 2 pekan ya pasca gencatan senjata, dan pihak Palestina yang menang, karena selalu setiap peperangan Palestina yang menang. Kenapa? Karena mereka yang menyerah, gitu ya.
Ini kita tinggal nunggu waktu aja. Makanya ketika warga Gaza kenapa memiliki keteguhan sekarang, nggak ada bedanya dengan sebelum-sebelumnya, hanya dosisnya aja ditambah gitu. Jadi keteguhan mereka juga udah berlipat-lipat gitu. Nah, ya nggak usah jauh-jauh lah. Saya 14 hari nunggu ya masuk Gaza, itu modal saya untuk bersabar 12 hari. Saya bersabar yang kedua itu. Dia katakan, kami baru dapat hadiah dari Muslim Afrika yang dimasukin melalui terowongan. Mobil itu coba. Karena mobil terowongan yang untuk masyarakat umum udah ditutup. Udah, sampai ke sana itu kita masuk. Wah, itu hari-hari yang paling indah bagi saya. Kerjaan saya itu adalah menyiapkan pulpen sama kertas karena listrik kan terbatas. Saya sempat tanya, flash disk harganya berapa? Paling murah 2 juta, coba bayangin. Karena bisa jadi belinya melalui terowongan kan gitu. Udah kertas aja tuh yang saya catat kemana saja dijadwalin ya. Sampai saya kehabisan kertas waktu itu. Nah, disitulah saya mata saya bengkak ya. Buku judul saya itu, jadi ini buku yang pertama saya masuk dulu gitu ya. Hikmah berserakan di bumi Gaza. Itu latar belakangnya adalah saya belum berhenti kekaguman saya bisa nginjekin kaki di Gaza. Saya datang lagi ke lembaga tahfiz. Itu ibaratnya tokoh yang ngasih diskon, buat saya kaget lagi gitu ya. Keteguhan lagi mereka yang dikasih cacat ya tapi tidak pernah mengeluh gitu ya. Itu hari-hari itu 3 hari itu membuat saya luar biasa. Kayak jiwa saya itu kayak meronta-ronta. Ini apa lagi? Bayangin ada seorang anak bisa hafal 30 juz SD kelas 6 26 hari, coba bayangin. 3 bulan. Itu nggak berhenti sampai saya di penginapan, nangis lagi saya. Bahasanya, kamu di Indonesia dikasih kemerdekaan, listrik 24 jam, semuanya serba ada. Hubungan kamu dengan Al-Quran jauh banget gitu. Itu tambaran pertama. Sudah, datang lagi saya dibagi 2 fase ya. Bapak-bapaknya ke kebun buah, kita ke kebun sayuran, ibu-ibu. Takjub lagi. Itu yang namanya buah-buahan. Itu kan tanahnya padang pasir ya. Buah itu bisa dipetik langsung. Buahnya juga nomor 1, tahulah semua orang itu Palestina. Sayuran-sayuran juga begitu. Nggak ada yang jagain. Makanya ketika kita habis ke kebun itu, kita ke Menteri Pertanian. Dia bercandain. Kalian habis nyuri ya ke kebun-kebun kami gitu. Dia bercanda habis. Enggak. Itu kebun kalian yang kedua setelah Indonesia, kata dia. Sampai saya bilang sama teman, ini rumah saya di Pondok Pinang, Jakarta. Ini kalau Gaza, saya bilang, jaraknya dekat dengan Gaza, saya pasti borong bertruk-truk nih, saya bilang, lemonnya bagus gitu ya. Sudah itu menjadi catatan sendiri. Yang kedua, saya masuk ke ruangan rehabilitasi. Jadi mereka yang habis dikena bom ya, 2 kakinya diamputasi, tangannya diamputasi. Ada bola matanya juga sudah nggak ada. Jadi mereka begini aja pakai ribbon. Degup jantung saya tuh udah, aduh ini apa lagi sih yang bakalan membuat saya tuh dihantam kolbu saya gitu ya. Saya masuk ke ruangan itu bersih ya. Wajah-wajah mereka itu kita tahu mereka walaupun cacat hafal Quran. Aduh saya bilang. Dan selama 3 kali saya ke Gaza itu tidak ada pengemis satupun. Udah mulai saya kena. Yang saya mulai merasakan makin dari mulai degup jantung itu sampai air mata ya ketika salah seorang yang ada di depan itu koordinatornya yang cacat 2 kakinya kumpulkan di depan. Mereka bilang di depan kita, syukur alhamdulillah kami berharap separuh tubuh kami sudah ada di surgamu Allah. Dan kami ingin bilang kepada dunia, pada penjajah Zionis Israel, kepada kalian yang hadir hari ini, masih ada separuh tubuh kami yang akan kami persembahkan untuk membebaskan masjidnya umat Islam. Di situ saya nggak mampu lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita nitipin fisik kita kepada mereka, tetapi yang nitipin itu nggak pernah mau tahu, nggak ngirimin doa, nggak ngirimin dana, coba bayangin. Dari tahun 48 gitu. Di situ saya sudah tidak mampu lagi itu nahan emosi saya, maka
tadi yang pertama saja sudah bergerak gitu ya. Pulanglah saya ke Indonesia. 3 bulan setelah saya pulang dibom lagi. Luar biasa. Ribat saya itu, cinta saya terhadap Gaza itu udah luar biasa. Dibombardir. Nangis bombay lah saya. Saya hanya kepikiran, ya gimana saya bisa datang lagi ke Gaza gitu. Saya berdoa, ya Allah ya Rabbi, izinkanlah saya berangkat yang kedua kali. 3 bulan. Ternyata doa saya diijabah. Sama panitia, Bu Nur berangkat lagi. Panitia pasti nanya dong, di sana bukan mau rekreasi. Kira-kira Bu Nur Jana dengan Adara mau bawa dana berapa? Dana nggak ada. Baru kelar kita ngumpulin 2 tahun 500 juta kita bawa gitu ya. Tapi saya nggak mungkin bilang nggak ada dong. Dikasih waktu sepekan. Bu Nur kira-kira mau bawa dana berapa? Wah pede banget saya bilang 1 M. Setelah saya ngomong saya juga bingung nih mau nyari 1 M mana gitu. Ternyata itu dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Allah bilang, bergeraklah kamu, cari ridho Allah, Allah akan buka jalan-jalannya itu. Dalam seminggu, 1 hari saya bisa 3 titik, 4 titik, 5 titik. Mengisi acara. Berbagi cerita Gaza 1 menuju Gaza 2. 15 menit pindah, 15 menit pindah. Tim setelah itu melakukan penggalangan donasi. Sepekan terkumpul 1,5 M. Jadi ada, saya pribadi juga gak nyambung. Kok bisa ya gitu? Kita janji 1 M, Allah kasih 1,5 M. Nah itu saya gabung tuh kan Februari, Mei saya berangkat lagi. Kata teman-teman ini udah kayak naik angkot, pergi pulang gitulah. Padahal beberapa negara itu 14 kali nyoba gak bisa masuk. Dirangkumlah kisah 2 kali saya masuk itu. Bukunya banyak saya tulis. Lama-lama saya berpikir ini yang namanya tinta sampai kapan sih bertahan. Akhirnya saya inisiatif untuk minta dibukuin. Saya bukan penulis. Cari teman yang bisa jadi editor lah gitu ya. Tulis, tapi saya harus baca karena kisahnya saya yang nulis itu. Jadi saya masuk dulu baru buat buku. Buku itu jadilah buku Hikmah Berserakan di Bumi Gaza itu. Pas saya lihat-lihat ya sekarang ini, saya baru cetak lagi. Sudah laku juga 1000 buku itu sudah laku kawan. Karena kenapa saya cetak ulang? Ini ada napak tilas keindahan yang saya hadiri 2012 sekarang sudah rata jadi tanah. Itu duka yang paling mendalam gitu ya. Maka ketika saya lihat foto-foto itu mengingatkan rasa kangen saya ya. Nah setelah itu tentu saya semakin gencar ya pulang dari Gaza yang kedua itu. Tiada hari lah tanpa postingan dan saya semakin mendedikasikan ya bahwa ini saya harus lakukan gitu ya. Jadi saya ngambil S2 bahkan sekarang S3 itu hanya satu, li tahrir Palestina. Bahkan saya menyibukkan diri untuk bisa bahasa Arab ya, menyibukkan diri untuk ikut hafalan Quran itu semata-mata untuk sebagai cermin ya untuk Palestina. Itu yang kedua dan ketiga ya, yang 1 dan kedua gitu. Terus saya bergerak, terjadilah peristiwa Great Return March itu. Great Return March itu adalah situasinya deal of century, normalisasi. Entah dari mana pokoknya ketika awal melakukan, coba bayangkan Gaza sudah diblokade, orang yang bagus ya dia harus turun ke jalan setiap hari Jumat karena tidak ada cara lain. Pemimpin sudah melakukan lobby dan segala macam hal, dia tidak bisa boleh dikatakan tidak bisa berhasil. Mereka masih gencar, normalisasi masih gencar. Bahkan kedutaan Amerika di Tel Aviv dipindah di Al-Quds. Mereka mengumumkan Al-Quds ibu kota Israel. Lobby nggak berhasil, segala nggak berhasil, semua negara Arab diam. Gaza turun ke lapangan di hari bumi startnya itu. Nah, jadi mereka itu menghadapi Israel dalam jarak waktu, dalam jarak tempuh
50 meter paling dekat, 300 meter paling jauh. Aksi itu hari Jumat. Biasanya saya ngumpulin data. Saya postingnya kalau nggak Sabtu malam, hari Minggu malam. Jadi aksi hari Jumat itu adalah aksi pertama. Saya tulis temanya apa, yang syahid berapa orang, segala macam hal. Posting sampai setahun. Setiap Jumat itu, setiap peristiwa Jumat. Jadi saya tahu banget temanya setiap Jumat itu apa. Lama-lama kepikiran, ini sayang nih kalau nggak diposting, dibuat buku. Dibuat buku dari semua yang, karena bisa di-ban kan yang namanya di sosial media. Jadilah buku. Buku itu di launching 2018. Namanya Parade Heroik Pembebas Palestina. Siapa nyangka 2019 saya masuk lagi ke Gaza. Jadi kalau yang ini masuk dulu baru buat buku, ini Allah lihat dulu udah berbuat apa nih untuk Palestina. 2019 itu masih berlangsung Great Return March itu. Jadi seolah-olah saya napak tilas dari buku yang saya tulis. Kan banyak yang korban tuh. Saya mengunjungi syuhada. Yang paling spektakuler adalah saya harus menjadi saksi langsung mengikuti aksi itu. Itu jiwa saya berdegup jantung. Ini bisa jadi syahid saya di sini. Jujur saja mental saya belum sekuat mereka. Dan itu saya sempat bilang ke anak-anak di Jakarta. Kebetulan suami almarhum baru meninggal 8 bulan. Saya berangkat itu. Saya bilang, anak-anak saya tahu, saya buat buku itu. Umi harus ikut aksi hari Kamis besok. Informasi aja ini, bukan izin. Anak-anak bilang bahwa Abi baru meninggal. Kalau Umi meninggal di sana gimana? Nanti kita nggak punya orang tua. Saya meninggal, kenapa mesti jauh-jauh ke Gaza? Bangun tidak aja orang bisa meninggal gitu. Tapi sebagai mental, sebagai diri kita yang tahu banget. Baru aksi 15 menit syahid. Baru aksi 15 menit kita semua tulis semua di situ kan. Tetapi apa yang terjadi yang saya lihat di lapangan itu, orang menghadiri di lapangan terbuka itu seperti menghadiri tablik akbar. Kagak ada yang rasa takut. Mereka dengan kursi roda, mereka dengan kruk ya, mereka datang ke situ. Sementara mungkin di antara rombongan yang paling khawatir diri saya, karena saya tahu buku itu, kisah itu saya tahu semua peristiwa apa. Udahlah dibagi itu. Walaupun sisi lain ada semacam kebanggaan, saya bisa mempraktekkan apa yang saya tulis di situ. Peristiwa itu pertama tenang, gak ada orang rasa takut. Padahal bisa jadi dia datang ke situ, betul puluhan orang ya, ratusan orang syahid di situ. Kita kumpul dulu di tenda, tapi anak-anak muda udah siap dengan shalnya, dengan intifadahnya lah di situ. Jaraknya nggak jauh antara duduk di tenda, pembukaan. Mulailah dibuka. Kebayangin, negeri para syuhada dibuka dengan tilawah. Rombongan nangis semua. Sebab ada di rombongan saya 4 kali coba baru sekarang berhasil masuk. Baru selesai tilawah, bunyi bom. Kagak ada yang bergerak. Malah saya yang kaget. Saya ngomong sama ibunya Rozan. Rozan udah syahid kan. Ibunya Rozan lanjutin. Saya bilang itu ada bom. Jawabannya enak banget. Itu baru mukadimah. Allahu Akbar, Ustazah. Saya udah bayangin. Kalau orang Betawi itu mungkin copot-copot gitu ya. Kaget gitu. Dengar nasyid, orasi gitu. Bunyi lagi. Yang kedua. Lebih dahsyat lagi. Pasti saya ngomong lagi kan. Itu bunyi lagi. Gak apa-apa itu baru yang kedua. Bayangin habis itu ya kita udah diizinkan pulang. Karena kan orang asing mungkin ya. Dan segala macam harus jaga keamanannya. Baru saya masuk ke mobil. Itu udah 15 orang kena syahid. Jadi antara alhamdulillah sama astagfirullah. Bisa jadi memang apa bahasanya, fisik kita belum cocok kena peluru itu. Seperti yang dikatakan anak-anak ketika diingetin sama jurnalis, kamu gak takut itu narik-narik bajunya Israel di Al-Quds. Kata anak-anak itu, kami gak takut, di setiap peluru itu udah ada namanya. Kalau itu ada nama saya, kata dia, saya bangga syahid karena membela Al-Quds. Nah, jadi saya mengevaluasi, ya memang jiwa kita belum cocok kena peluru di sana.
iman kita masih lemah, banyak maksiat dan segala macam hal. Itu yang Allah takdirkan saya, dan itu yang spesial bulan Ramadan. Jadi saya merasakan bagaimana buka bersama dengan jarhah namanya. Orang yang terluka 500 keluarga itu. Kisah seperti itu. Nah, itu perjalanan yang kemudian akhirnya saya berpikir ini gimana caranya kita bisa memperluas sayap ya. Dan alhamdulillah Adara yang dulunya 3 orang ya, sekarang pegawai sudah 30 orang. Dan Allah kasih kemudahan ya, kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga, bukan hanya personal ya. Kita buka lagi koalisi perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina yang menghimpun ormas-ormas ya. Buka lagi koalisi daiyah ya, dan segala macam hal. Itu dalam rangka itu. Kita harus bergerak. Kita jangan berada di zona nyaman. Semua orang kulluna Palestiniun, semua kita adalah Palestina. Nah, akhirnya buku saya itu, Great Termat itu menjadi ikon bahwa boleh dikatakan mungkin hitungan jari ya, yang mengabadikan peristiwa Masiratul Audah. Nah, sekarang saya sedang mempersiapkan Tufanul Aqsa, buku. Bahwa peristiwa 9 bulan ini itu adalah peristiwa sejarah. Belum pernah ada keteguhan sampai 9 bulan ini. Mungkin secara hitungan duniawi kita sedih dari sisi kemanusiaan. Tapi di mata Allah mungkin kemanusiaan pejuang-pejuang dalam Gaza berkurang. Tapi di luar Gaza ruh itu bangkit gitu. Nah, ini buku ini saya hanya ingin bahwa peristiwa ini tidak boleh hilang. Dia harus dibukuin. Nah, masyarakat Indonesia kan juga tidak semuanya suka baca berita. Tapi kalau dihimpun, itu akan mereka tahu, oh Tufanul Aqsa maksudnya ini, keteguhan ini, dan segala macam ini. Seperti itu Mama bilang, memang kayak kisah Palestina ini saya suka bilang bahwa keteladanan yang gak pernah tiris. Jadi gak pernah habis ya dibahas begitu. Kita mau bahas tentang pendidikan anak, di situ ada. Mau tentang Quran ada. Dipilah-pilah banyak sekali peristiwanya. Gitu. Bisa bilang. Aku tadi Ustazah udah ada sedikit spill sih soal keluarga, penerimaan keluarga terhadap jalan hidupnya Ustazah ini. Yeah. Kan it's not an easy thing to be your kid, must be right? Untuk tapi itu pasti pendidikan yang memang sudah Ustazah tanamkan kepada anak-anak Ustazah, kepada suami. Itu kayak gimana sih Ustazah? Karena aku sendiri nih untuk sebelum terjadi 7 Oktober, memang benar setelah terjadi 7 Oktober semua mata dunia terbuka. Tapi sebelum 7 Oktober aku untuk memahamkan kepada keluargaku saja rasanya sulit gitu. Ini apalagi Ustazah yang memang yang pasti menjadikan keluarga, ayo kita sama-sama ikut betul. Jadi bagian untuk memerdekakan Palestina. Apalagi merelakan Ustazah untuk berangkat ke Gaza. Itu kan it's not simple, right? Ya, jadi yang pertama, kita tidak mungkin melangkah berjuang dalam bab Palestina kalau kita belum berjuang mengajak orang dekat dengan Islam. Jadi dakwah dulu, dakwah umum menuju dakwah Palestina. Nah, dakwah umum itu saya dengan almarhum sama-sama aktivis dakwah. Nah, anak-anak sudah terbiasa melihat saya ceramah, misalnya saya ngajar, di rumah saya ada pengajian misalnya. Hanya beda tema. Ini adalah tema agama, dakwah umum tentang sholat, tentang puasa, tentang haji. Nah, ini berpindah kepada tema Palestina. Nah, yang kedua itu saya lebih banyak kepada teladan, gerak, bukan bicara, bukan nasehatin anak gitu ya untuk bisa. Bukan, kalau target saya sih bukan yang sekedar mendukung, dia harus jadi pelaku pejuang gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalnya pada saat saya dari satu majelis taklim, dari petakan ke petakan, saya nggak mau ngerepotin anak-anak saya atau orang lain. Kalau tidak ada yang bisa ngantar, maka saya akan naik dulu ojek ya. Dan itu saya bawa laptop sendiri, saya bawa infocus sendiri, saya bawa sound sendiri. Saya masuk ke dalam komunitas-komunitas kampung-kampung. Jadi yang temboknya itu jadiin layar gitu ya.
terus tetangga yang satu gabung gitu ya. Tapi itulah setetes kepedulian, ketika kita gabung akan menjadi lautan kepedulian. Nah, lalu saya inisiatif sendiri, koin-koin yang ada kumpulin ya, itu saya ngerapin tuh. Jadi saya sudah hafal banget 100 koin, 200 yang koin, 500 yang koin, itu saya tata. Nanti baru saya bawa ke bank. Ke bank itu, dan anak-anak lihat. Apalagi yang kertasan ya, itu anak-anak lihat. Perjalanan waktu terus. Tapi saya tidak mau nih anak-anak nggak paham dengan perjuangan saya. Ya, ketidakmampuan saya dengan anak-anak milenial kan pasti ada soal IT dan segala macam hal. Itu saya manfaatkan. Jadi saya bilang, Umi harus ngisi materi nih. Bisa buatin PPT nggak? Nah, materi-materi saya itu materi-materi kepalisian, pasti mereka baca dong. Baca segala macam hal. Itu baru Allah munculkan poin-poin anak-anak itu mulai bergerak ya. Jatuh cinta terhadap perjuangan Palestina. Satu saat ada peristiwa 2014 ya, serangan. Di Adara saya selalu cerita, ada lomba puisi, ada lomba segala macam hal, udah lama. Dan saya memang suka sekali. Kadang-kadang di Adara, Bu Nur ini kecepatan nih jalannya nih, kita belum selesai karena kita girohnya mungkin lebih cepat. Nah, itu kan masukan yang bagus. Akhirnya kita iya udah ini pakai postingan pribadi aja, nggak usah pakai Adara. Suatu saat anak saya itu ngirimin puisi yang laki, puisi tentang Palestina. Pasti saya tanya dong, ini bagus banget puisinya. Tolong dong pengarangnya siapa, Umi mau posting. Enggak, sama sekali saya nggak menduga kalau itu yang nulis anak saya. Itu udah satu poin luar biasa bagi saya itu. Nah, yang kedua, anak saya itu punya followers banget tentang bola, banyak tentang bola, sampai 250 ribu berarti kan. Suatu saat dia posting tentang pemain bola yang peduli Palestina. Waduh, alhamdulillah udah berhasil. Perjalanan waktu, saya aktif di KPIPA kan, relawan semua kita kan. Ini siapa nih mau diajak nih dia? Anak saya 8, anak saya 8. Saya bilang, nggak bisa bantu Umi nggak ya posting-posting tentang Palestina? Boleh nih gitu kan. Saya tentir dulu, jadi saya nyari konten, dia yang mendesain, konten desain. Suatu saat ada pertemuan raker gitu ya, diundang dong karena bagian media dia. Satu-satu menceritakan kisahnya. Itu luar biasa, di luar dari dugaan saya. Dulu kata dia, saya melakukan ini hanya bantu Umi, kasihan sama Umi. Mungkin itu memori saya sejak awal itu ya, saya bergerak sendiri-sendiri itu. Tapi setelah saya jalani ini, saya merasa menyesal. Kenapa baru sekarang? Apa yang netesin air mata? Closing banget itu. Bagi saya ini sesuatu yang bahagia banget bagi saya. Anak saya bekerja dengan hati. Bahkan sekarang itu luar biasa. Dia punya inisiatif dari mulai mencari data, dari mulai mendesain, sampai dia inisiatif ada ucapan ya, kalau video itu yang dia ngomong sendiri itu. Luar biasa. Dia relawan. Jadi apa yang kita kerjakan itu Allah yang akan menggerakkan anak-anak kita. Satu lagi saya aktifkan di Adara. Luar biasa. Dia ikut acara ini, mendesain ini. Bagi saya itu udah kebahagiaan. Nah, sekarang saya lagi buat buku. Ternyata di sekian anak, itu beda nih 2 anak ini. Satu anak lagi copyright. Satu lagi udah biasa ngedit buku. Kalau kemarin kita masih pakai punya orang lain, ini yang launching nanti bulan Agustus udah masuk ke yang pinter copyright. Waduh, Umi tulisannya berantakan banget. Umi global doang kok. Namanya kita ya. Ini poinnya Umi tulis, pokoknya kamu rapiin. Tapi kan itu kalau 100 halaman kan. Ada kelar nanti yang dia sastra Unpad. Inggris kan, dan biasa mengedit. Itu bagi saya buku sebagai sarana edukasi keluar, tapi gara-gara buku ini saya mengedukasi keluarga. Gitu. Dan ini luar biasa. Sampai ke cucu-cucu saya. Saya milad yang ke-55. Ini sih sebetulnya
kalau kita bilang kerjasama antara tante-tantenya sama cucu-cucu ya. Itu tulisannya adalah gambar Al-Aqsa lah, bendera dan segala macam hal. Dan yang menarik itu boykot. Nek nggak boleh makan ini nek, ini Israel nek gitu. Nah, jadi saya ngelihat dakwah itu nafas panjang, harus sabar, dan kalau kita niat ikhlas, Allah akan lihat bentuk-bentuk apa yang kita bisa lakukan. Kesukseskan dakwah itu saat kita bisa mentransfer perjuangan ini bukan hanya dari kita, karena umur biologis kita itu berhenti dengan kematian. Tapi umur perjuangan dakwah itu tidak bisa dibatasi dengan umur biologis. Sama kita lihat yang para syahid bisa jadi secara fisik dia sudah syahid. Tapi keteguhan anak-anak dan perempuan itu bisa jadi itu hadirnya para pejuang yang namanya masih terus ada di pala mereka. Apa arti sebuah nama? Tapi yang kita ingin tinggalkan adalah jejak-jejak perjuangan itu. Begitu keluarga. Dan mudah-mudahan ini terus berlanjut ya. Dan pelan-pelan, dan saya merasa bahagia betul. Awalnya dia harus nunggu mana lagi kontennya. Saya kan banyak judul. Tapi itu bahasanya itu saya siapin sampai dia siap gitu. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah mandiri, bahkan sangat membantu. Jadi buku ketiga saya ini banyak pertolongan. Pembelanya banyak. Dulu kan kita masih sendiri dan segala macam. Sekarang alhamdulillah. Bismillah, mudah-mudahan ini bawa barokah insyaallah. Ustazah, aku mau balik lagi tadi ke judulnya kita, From Indonesia to Gaza. Iya. Meskipun setelah 7 Oktober, seperti yang aku bilang dari tadi, setelah 7 Oktober memang suara-suara yang tadinya tidak bersuara jadi bergaung gitu. Yang tidak mendukung jadi mendukung betul. Dan turun ke jalan. Tapi masih aja suka sering terdengar kata-kata dari dulu, sering banget. Sebelum 7 Oktober sampai hari ini pun masih ada kata-kata seperti, ngapain sih kita ngebantuin negara orang gitu, ngapain kita ngebantuin di luar sana, toh tetangga kita juga banyak yang miskin, toh di Papua begini, toh di ini begitu. Seperti itu, sering sekali seperti itu, dibanding-bandingkan gitu, melemahkan perjuangan yang satu untuk meningkatkan perjuangan yang satunya. Itu rasanya nggak tahu deh, sia-sia atau apa entahlah. Itu menurut saya kayak gimana? Itu sering banget ya waktu awal-awal saya bergerak, dan menurut saya wajar. Artinya gini, masyarakat kita aja baru tahu di usia 45 tahun. Itu butuh waktu yang lama untuk mengingatkan. Tapi kita harus bisa punya jawaban. Kalau saya selalu mengatakan, kalau Palestina itu negara pada umumnya, kita hanya membantu sekedarnya. Karena itu ada kewajiban negara, ada kewajiban antar negara gitu ya. Tetapi masalahnya di Palestina itu ada masjid kita. Di Palestina itu negeri para anbiya. Di Palestina itu salah satu bumi Syam. Jadi kita lihat dari 4 negara yang sekarang masih istiqomah, Palestina. Yordan sudah bekerja sama dengan Israel. Kemudian Lebanon sibuk dengan tanah airnya. Suriah sampai lagi kita lihat. Jadi membebaskan Palestina, mengokohkan bumi Syam. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah di sana itu ada orang dimiskinkan, ada orang diwafatkan, ada orang dicacatkan karena membela Masjidil Aqsa. Kemiskinan yang terjadi di sana tidak sama dengan kemiskinan yang terjadi di kita. Nah, jadi wajar sekali ketika kita punya uang 10.000, 2.000 kita gunakan untuk menjaga akidah kita di bumi Syam. 2.000 kita untuk mengembalikan kehormatan kesucian Masjidil Aqsa. Itu tidak ada penjelasan bahwa Masjidil Aqsa lil Palestin. Allahnya sama, nabinya sama, dan perintah sholat itu diperintahkan di Baitul Maqdis. Mestinya umat Islam menyikapi pembebasan Masjidil Aqsa sama seperti dia menjalankan kewajiban sholat. Dia punya perasaan berdosa gitu. Dan kita lihat apakah ketika kita mau menolong orang depan kita ada yang kecebur got, nunggu dulu, nanya dulu agamanya apa, atau bandingin dulu dia lebih menderita apa kita yang lebih menderita. Enggak dong. Ketika orang itu kecebur got,
kita mengedepankan ada sisi kemanusiaan gitu. Kalau saya selalu mengatakan bahwa kita dikasih mata dua. Satu untuk ngurusin Palestina, satu lagi untuk ngurusin di luar Palestina. Jadi kalau kita membantu Rohingya untuk membebaskan Palestina. Kita membantu mensukseskan sekolah yang kita punya untuk membebaskan Palestina. Kita mengenyangkan orang-orang yang susah di Indonesia untuk membebaskan Palestina. Karena Palestina itu adalah pusat perjuangan kita saat ini gitu. Kalau saya menenangkannya seperti itu, bahwa kalau itu hanya negara biasa, kita nggak mungkin sampai all out seperti ini. Sebab ketika bumi Syam itu jebol, tanggul kekuatan akidah, maka untuk menghancurkan akidah-akidah di luar bumi Syam itu juga akan ada. Jadi kalau kita ngelihat bahwa sebagaimana dikatakan oleh Erdogan kan, untuk membantu Palestina cukup Anda sebagai manusia. Di situ, dan untuk yang mananya ukhuwah tidak dilihat daripada jarak dekat jauhnya. Ketika jarak jauh itu sudah menyangkut nyawa, maka itu jauh lebih diutamakan. Saya ambil contoh misalnya, kalau kita ngurusin duafa di Indonesia, hitungannya ratusan, mungkin ribuan lembaga yang ngurusin duafa di Indonesia. Nah, untuk mengurusi duafa karena mempertahankan harga diri dan kemanusiaan umat manusia di Gaza itu hanya berapa orang? Jadi adalah yang dikatakan amal jama'i, kerjasama, ada bagian sana, ada bagian sini. Nah, kalau orang punya perasaan seperti itu, ya memang edukasi kita belum sampai. Tapi kalau sudah sampai, mereka akan paham bahwa menjaga Masjidil Aqsa adalah kewajiban setiap kita. Bahkan sekarang ini adalah pendekatan kemanusiaan. Ketika kita tidak peduli terhadap persoalan kemanusiaan di situ, Allah akan mempertanyakan di mana sisi kemanusiaan kamu. Dan ini sudah dibuktikan, kita lihat berapa banyak dunia itu mati-matian mereka melakukan aksi demo ya, bahkan membakarkan diri seorang tentara tentara Amerika ya, sebagai bentuk kepedulian gitu. Jadi menurut saya disikapinya seperti itu, bahwa membantu Palestina itu adalah membantu akidah kita gitu. Dan Allah tidak memaksakan kita untuk memberikan bantuan. Selalu urutannya itu adalah diri, keluarga, lingkungan. Tapi masa sih dari 10 ruko yang dia punya, 10 jilbab yang dia punya, 1 jilbab saja disumbangkan untuk Palestina, apakah mengganggu? Kan enggak. Dan kalau dia tidak bisa, dana enggak ada cerita pejuang Palestina membantu Palestina sampai kelaparan, enggak ada. Gitu ya. Jadi menurut saya untuk mengantisipasi itu, tapi ada juga orang yang melakukan itu karena memang kebenciannya terhadap perjuangan Palestina. Menurut saya diabaikan saja. Sekarang bukan waktu kita habis untuk berdiskusi, adalah bergerak. Seperti itu sih menurut saya. Ya, itu kerasa banget buat aku. Yeah. Aku yang tinggal, tumbuh, hidup di lingkungan yang sangat-sangat heterogen, yang macam-macam banget orangnya. Jadi kata-kata seperti itu sering terdengar. Kadang mengusik, kadang ngeganggu, kadang bikin, kadang melemahkan. Betul. Kadang melemahkan karena jadi merasa terasing kan, teralienasi. Aku jujur, aku pernah dulu ketika SMA. Bisa boleh nggak ya gue cerita? Boleh. Aku cerita. Dulu ketika SMA ada salah satu orang public figure di sekolah aku. Beliau orang yang cukup, salah satu tokoh politik lah. Kata-kata seperti itu pertama kali aku dengar dari dia. Itu aku belum kena ilmu, belum belajar. Perbandingannya belum ada ya. Aku belum belajar apapun. Dan aku mendengar perkataan itu jadi langsung, iya ngapain ya? Gitu. Ngapain sih ribet amat hidup? Ya Allah, tetangga gue juga emang susah gitu, segala macam. Keluarga juga banyak yang susah. Ngapain sibuk-sibuk bikin Palestina? Jujur, aku saat itu terpikir seperti itu. Karena aku bilang aku baru paham dan belajar itu ketika kuliah. Jadi itu waktu itu kejadian ketika SMA. Itu benar-benar sampai padaku. Orang itu sampai hari ini masih, entahlah aku seperti apa beliau sekarang. Mudah-mudahan udah insaf. Semua amin ya Allah, amin. Tapi ya begitu, itu rasanya kayak sedih aja. Beliau adalah he's a public figure di kota aku. Jadi rasanya apa yang dia sampaikan ya orang-orang akan berpengaruh, karena punya public figurnya itu. Iya, rasanya sedih banget. Jadi namanya apa ya, dosa jariah. Gara-gara omongannya itu
berapa banyak orang yang tidak peduli dan melanjutkan fitnahan-fitnahan itu. Bertobatlah Bapak. Betul. Kalau belum, kalau sudah alhamdulillah. Saya balik lagi ke sini. Jadi Ustazah, aku luar biasa banget lah Ustazah. Allah kasih kesempatan untuk bisa pergi ke Gaza. Betul. Kalau kita yang nggak bisa pergi ke Gaza saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk Gaza? Ya, jadi sama juga kita rindu ya pasti ya, apalagi terlepas dari ini kita pengen sekali dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Gaza dalam kondisi konflik. Berbagai macam persiapan, pertama adalah berdoa tentunya ya, pasti kita ingin menginjakan kaki di sana. Yang kedua kan dana, yang ketiga juga resiko. Ya, kalau saya suka mengistilahkan siap berangkat belum tentu siap, harus siap tidak pulang kan dalam arti gitu. Jadi untuk membantu Gaza tidak harus ke Gaza. Bahkan kalau ke Gaza kita malah ngerepotin, masuk angin, yang ngerikin orang Gaza kan nyusahin gitu ya. Memang secara fisik kita tidak disiapkan untuk ke sana. Secara fisik ya, tidak sekuat mereka, tidak seberani mereka mungkin bisa jadi. Nah, kita melakukan perjuangan yang tidak bisa mereka lakukan. Indonesia ini mayoritas Muslim. Indonesia ini udah terkenal beberapa penelitian punya peringkat dermawan. Nah, tidak mungkin hanya dilakukan oleh Smart ya atau Adara atau segala macam hal. Semua kita harus menjadi sales perjuangan. Semua kita harus melakukan itu. Dari stelsel ya, artinya sedikit-sedikit semuanya menjadi kekuatan. Nah, semua kita bisa mengambil peran. Apalagi tadi saya bilang, harus dimulai bukan hanya usia 45 tahun. Dari sejak dini, anak PAUD, anak TK ya, kemudian SD, SMU, mahasiswa dengan segmen yang berbeda-beda, itu bisa kita melakukan edukasi. Salah satu yang kita lihat sekarang ini sinergi antara fatwa MUI, antara kesadaran beragama umat Islam itu signifikan. Bayangin sampai orang di kampung-kampung itu, jangan itu Israel, itu produk Israel gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita dakwah sendiri gitu. Nah, anak muda, saya selalu mengatakan, saya menyadari di usia 45 tahun, kalau itu disadari usia dari SD, maka ada program jangka panjang. Sekarang kan gerakan boykot masih lebih banyak politis. Jangka panjang itu anak-anak SD yang sudah dia memahami perjuangan Palestina, maka orientasi kuliah yang akan diambil, saya harus jadi pengusaha dong. Saya harus bisa menghasilkan produk pakaian, saya harus bisa menghasilkan produk makanan, saya harus punya bus, harus punya segala macam hal. Kita menggalang donasi tidak lagi recehan. Jangka pendek, jangka panjang. Masukin itu sekolah-sekolah, kumpulin yang punya sekolah, buat kurikulum. Kalau nggak bisa kurikulum pemerintah, buat kurikulum ekskul. Jadi di mana-mana, di pojok, di mana saja orang tahu tentang Palestina. Itu seperti di Aljazair. Penduduknya sedikit tapi sudah menjadi gerakan rakyat. Ketika dikeluarkan buku pelajaran di sekolah, tidak ada peta Palestina. Itu yang protes bukan hanya masyarakat, media, pakar pendidikan, guru, orang tua, bergerak semua. Ditarik itu buku, jumlahnya bisa jadi ribuan, berapa ribu gitu. Dalam 2 pekan diperbaiki, ada peta Palestina. Jadi kita harus buat gitu, masuk di media, masuk di mana-mana. Tapi ini kan kerjaan yang nggak bisa bim salah bim, butuh proses. Sekarang kita merasakan satu kebahagiaan, makanya darah-darah mereka di dalam Gaza itu akan membuat bangkit kita yang sudah bergerak semakin bergerak, yang belum bergerak mulai bergerak. Nah, itu akan menjadi gelombang. Dan sekarang tumpuan umat, saya selalu mengatakan, pemahaman yang dimiliki oleh anak-anak milenial, anak-anak muda, itu bisa jadi memiliki inovasi yang lebih dari yang kita sudah lakukan. Kalau kita seminggu kemarin dapat dana,
1 miliar, 1,5 miliar misalnya. Itu kan Masya Allah, luar biasa. Mungkin sekarang kita bisa mengumpulin selebgram, mengumpulin apa saja. Kita tahu selebgram ketika bergerak. Yeah. Dalam waktu 3 hari dia bisa mengumpulkan 3 miliar. Itu satu selebgram. Bagaimana kalau 10, 100? Pengusaha belum kita sentuh. Pengusaha memiliki dana berapa besar. Dan kita tahu pembantaian itu terus terjadi. Kalau nanti Allah takdirkan ini terjadi gencatan senjata, Gaza harus bangkit. Mereka harus kita pulihkan. Itu yang memberikan inspirasi saya ketika ke Gaza. Ya, kenapa air mata saya selalu mengalir? Mereka mengatakan, penjajah bisa memadamkan listrik kami, bisa membunuh anak-anak kami, bisa menghancurkan infrastruktur kami. Tapi wallahi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan, memadamkan, kemudian mematikan semangat dan tekad kami untuk kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina, kemerdekaan umat Islam, kemerdekaan kemanusiaan, dan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Itu harus disiapkan. Nggak mungkin. Makanya saya pulang dari Gaza hanya berdoa. Kalau saya boleh berdoa, Allah mudahkan saya lagi. Hanya itu. Tapi tidak mungkin. Yang saya minta adalah perpanjangkanlah usia saya. Agar umur tersisa saya ini, saya bisa memberikan yang terbaik untuk perjuangan Palestina. Walaupun apa yang saya lakukan belum sebanding dengan 1 warga Palestina. Nah, ini harus kita munculkan. MOU kita untuk memerdekakan Palestina bukan kepada lembaga, bukan kepada personal, tapi langsung MOU itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang napas kita panjang. Kita cermat dalam membuat program. Kita punya strategi, kita bisa melihat, memetakan berapa banyak musuh yang memusuhi kita. Bukan kerjaan yang seradak seruduk, pragmatis, bukan itu. Nafas kita harus panjang. Perhatikan, jangan memposting sesuatu yang memancing orang bisa menghentikan dakwah kita. Gitu. Nah ini mungkin yang harus kita persiapkan. Pemuda itu luar biasa. Makanya dimulai dari diri kita, keluarga kita. Bagaimana keluarga kita itu bisa bergerak? Ibda binafsik. Contohkan diri kita. Maka gerakan itu akan mengalir gitu. Gitu ya Mbak Nabila. Ya. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan ya itu sebagai ya luapan sih sebetulnya ya, karena saya kadang-kadang suka awal-awal perjuangan ya, ketika kita nyentuh ya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan ya, WA kita hanya sekedar dibaca. Saya sampai menghayal gitu ya, bahwa Allah kalau boleh gitu ya, pertama kali itu kita menggalang donasi untuk beli jabatan lah gitu. Donasi pertama kita cari tuh kalau harga jabatan itu misalnya 2 miliar, 10 miliar kita cari. Sebab dengan jabatan itu kita jauh lebih efektif. Sekarang ini kan kita nyari recehan sebetulnya. Datangin selebgram susah ya, datangin ini. Kalau itu bisa kita beli, tapi kan nggak mungkin. Maka kita akhirnya membuat arus gerakan dari bawah agar nyampe ya ke orang yang punya jabatan. Jabatan itu tanda tangannya berarti ya. Kita lihat ke Menlu ya. Saya ingat banget tuh ketika ada aksi Al-Quds ibu kota Israel ya. Kemenlu lagi sidang di luar negeri, dia menggunakan syal. Wah, itu aja tuh kita ngelihat ya seorang menteri pakai syal itu tuh udah ngademin banget kita gitu ya. Sampai Adara itu dikejar, dicari semua wartawan untuk mencari toko yang jual syal. Kita sampai kehabisan stok. Itu baru menggunakan ini. Sampai lagi kalau action. Nah, tetapi kan kita tidak bisa berharap memaksakan orang. Perjuangan Palestina ini tidak boleh menjadi panggung politik. Tidak boleh menjadi tempat untuk popularitas kita. Dia harus ikhlas. Yang membantu, yang bergerak. Saya selalu mengatakan, bergerak yang bisa. Jangan menunggu yang gak bisa. Sementara, Zionis Israel
bersama teman-temannya itu nggak pernah istirahat. Mereka tiada hari tanpa henti untuk bisa membantai. Sekarang tersisa 15% tanah Palestina. Dan harga diri kemanusiaan kita, harga diri kekuatan umat itu kepada anak, perempuan, dan Gaza. Ketika kita lemah, maka udah hilang. Ya, jadi seperti itu. Itu semacam hayalan lah. Tapi ya kita bersyukur. Saya syukur banget ya 7 Oktober ini membangkitkan kita untuk semangat untuk bergerak ya, walaupun kita tetap harus selalu waspada karena mereka tidak sendirian, mereka di mana-mana ya. Itu mungkin Ustazah terakhir deh Ustazah, untuk menjadi pelipur lara dan pelucut semangat untuk orang-orang sepertiku terutama yang masih ada terus di jalan ini berusaha terus bersuara, tapi berita yang tersampai, informasi yang tersampai itu juga menyesakan dada yang membuat ya Allah sampai kapan, ya Allah kapan berakhir, ya Allah kapan kemenangan itu datang. Itu apa sih? Ya, yang pertama adalah yakin bahwa sunatullah ya, perjuangan ini kita lihat panjang ya, tapi sekali lagi sampai saat ini kita lihat ya keteguhan Gaza nggak pernah redup ya. Jadi semangat kita adalah Allah sedang, kalau Allah memperpanjang perjuangan ini bukan untuk penduduk Gaza. Penduduk Gaza sudah melampaui dari yang Allah amanahi. Sebetulnya ini adalah pengingat bagi kita yang belum bergerak ya. Mungkin Allah menunggu agar kekuatan umat ini bersatu untuk bisa bergerak. Yang kedua, hakul yakin bahwa Palestina pasti dimenangkan oleh Allah. Dan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh keteguhan orang-orang Palestina itu adalah sesuatu yang tidak baik menurut kita bisa jadi baik menurut Allah. Duka ya, dan kita lihat ya, saya kebetulan menulis poin tentang keteguhan ya. Ada seorang wartawan yang menjadi ikon ya, anaknya, cucunya ya dalam waktu bersamaan. Kemudian ada satu kali pas dia saksikan itu 20 keluarganya syahid, seorang pemuda 10 keluarganya syahid. Bahkan dikatakan kalau kita tuh marga ya, marga itu jumlahnya 120 orang itu udah hilang, jadi nggak ada lagi di kakak, hilang, habis karena syahid. Tapi apa jawaban mereka? Ambillah nyawa-nyawa keluarga kami asal engkau ridha. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu satu pelajaran bahwa keteguhan mereka nggak akan pernah tiris. Nah, bagaimana kita untuk menyemangati? Itu tadi. Mereka menghimpun kekuatan politik, kekuatan media, kekuatan dana ya untuk menghancurkan Islam melalui tema Palestina gitu. Nah, sekarang kita harus menghimpun ya. Kita selalu berdoa, minimal kita memposting, membaca kisah-kisahnya ya, minimal mendoakan. Kalau kita sudah dengan alasan saya udah nggak kuat ngelihat gambar-gambar itu, dengan kita tidak melihat malah mulai redup. Harus kita lihat seberat apapun. Dan peraturannya yang nggak boleh diposting itu adalah luka-luka orang bisa ketabrak gitu, orang mau meninggal. Tapi untuk kemanusiaan harus dilihatin, biar mereka tahu, walaupun itu di-ban lagi dan segala macam hal, tapi ada kan di PP WA kita masih bisa posting ya, di bahkan yang agak berani itu ya di Twitter ya, kadang-kadang jarang itu ada informasi dan kita bisa akurat gitu memposting, walaupun kita tetap melihat segmennya itu biasanya untuk melihat diri kita, tapi kalau untuk keluar betul-betul dikemas bagaimana pesan substansinya lebih banyak masuk gitu ya. Itu mungkin semangatin yang yakin kedudukan orang yang berada dalam perjuangan, dia akan masuk surga tanpa hisab dan 70 keluarganya akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita akan masuk bersama-sama mereka gitu. Dan itu harus diniatin ya. Mungkin kita nggak ada di mereka, tapi kita berjuang dari kejauhan gitu. Insyaallah, mudah-mudahan. Terima kasih Ustazah. Sama insyaallah. Terima kasih. Berkah-berkah. Amin insyaallah. Terima kasih Ustazah, semoga jadi sungguh ini sangat-sangat berarti buatku, sangat-sangat berarti. Amin. Aku adalah salah satu orang yang ketika melihat berita tentang Gaza, tentang Palestina, begitu sudah tampak foto-foto tertentu yang sangat menyesakan, jadi aku langsung
aduh down banget Iya, langsung. sedih banget. Sedih Bang. sekali. Seolah-olah kayak nafasnya kok harus diperpanjang lagi ya. Tapi insya Allah ini kalau saya sih melihatnya semakin Allah teguhkan ya semakin dekat jarak kemenangan. Amin ya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustazah Sama-sama Janet. insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi semangat terus untuk terus bersemangat, terus bekerja, terus bergerak untuk kemerdekaan Palestina. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Palestine Talk bareng Nabila. Nabila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.